Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali pemirsa Bang Kapos dimanapun Anda berada. Jumpa dengan saya Bang Edi di Dialog Ruang Tengah. Hari ini istimewa karena 3 hari lagi, tepat di 26 Juni 2025, KPU sudah akan membuka pendaftaran pasangan calon untuk pilkada ulang yang ada di Kota Pangkal Pinang dan juga Kabupaten Bangka. Wah, last minute ini biasanya seru. Peta politiknya, manuver-manuver politik, lobby-lobby juga terus bergulir sampai di akhir. Nanti di pendaftaran. Kita tidak tahu nih, walaupun nama-nama banyak yang bermunculan. Maka dari itu, saya tidak sendiri, saya bersama dengan dosen FISIP UBB yang tentu tidak asing bagi kita semua, Bang Ariandi Zulkarnain. Tos dulu kita. Ya. Widih. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Wah, okay. Bang, bagaimana, Bang? Udah last minute nih, Bang. Kacamata seorang akademisi melihat peta politik pilkada ulang nih, Bang, di Pangkal Pinang dan juga di Kabupaten Bangka. Kabupaten Bangka. Ya. Ya, pertama memang pilkada ulang ini hasil dari konsekuensi pilihan publik di 2024 yang lalu. Nah, konsekuensi itu tentu memberikan dampak ya yang sangat signifikan nantinya bagi dinamika politik lokal. Nah, hasil dengan putusan MK beberapa waktu lalu tentu harus udah bisa digunakan di pilkada ulang di 2025, di mana syarat atau ambang batas yang kemudian diberikan itu tidak lagi menggunakan ambang batas yang lama. Kita menggunakan yang 10%. Kalau dihitung dengan angka yang di Pangkal Pinang, 10%-nya mungkin sekitar 18 ribuan ya. 10% 16 ribu? 16 ribu. 16 ribuan. Dari 160 ribu 164 DPT. sekian ya, gitu DPT. Berarti kan sekitar 16 ribu sekian, 16.500-an lah. Artinya dengan border ya, artinya dengan batas yang tidak setinggi kemarin, ini membuat kemudahan untuk melakukan pola koalisi partai yang kemudian lebih dinamis. Nah, kalau kita melihat pada yang terjadi hari ini, memang polanya sebenarnya bisa dibilang setengah matang sebenarnya. Setengah matang itu artinya sudah terlihat beberapa nama yang mulai melakukan penjajakan ke partai politik tertentu, dan yang kedua sudah kelihatan chemistry beberapa orang untuk saling mungkin mencari puzzle-nya atau paket yang mana yang akan kemudian disandingkan. Tapi kembali lagi, memang pilkada kita itu memiliki tantangan di Indonesia. Apa itu ya? Ya terkait dengan rekomendasi. Rekomendasi kita itu meskipun kita berdinamika di bawah, keputusannya pada DPP partai. Nah, ini yang selalu menjadi bisa dibilang ada yang main kucing-kucingan di balik dinamika yang terjadi. Ada yang membangun komunikasi itu berbasis berjenjang ya, mulai dari DPD, kemudian DPW, lalu kemudian ke DPP. Ada yang sama sekali bahkan tidak komunikasi ke DPD, langsung ke DPP, lompat, langsung direct saja ke atas. Karena ini bicara soal tiket. Nah, ini yang menurut saya akan sangat menentukan dalam 3 hari terakhir. Jadi tidak ada yang bisa dipastikan pun pada hari ini paketnya seperti apa, tapi kita bisa memprediksi berapa jumlah paket yang kemungkinan bisa hadir pada pilkada di 2 daerah. Skema itu mempengaruhi tidak? Nanti ketika sudah jalan dengan mesin politiknya. Kalau menurut Bang, seharusnya tidak begitu jauh ya prediksi itu dengan apa yang terjadi ya. Hanya saja memang yang mungkin akan kaget dalam ruang politik itu yang tidak bisa diprediksi secara ilmiah itu terkait dengan manuver yang di luar dari spektrum ideologis. Biasanya hal-hal semacam itu yang kadang menjadi kita berpikir, kenapa ya partai ini kok mau akhirnya ngasih ke tokoh ini rekomendasi dan sebagainya. Nah, itu yang masih akan membuat kita akan terkejut ya dalam beberapa waktu ke depan. Nah, misalnya nanti di tanggal 26 hingga 28 itu waktunya fleksibel sekali ya. Pendaftaran setahu saya pagi sampai sore hari. Di hari pertama, kedua juga sama, pagi sampai sore hari. Nah, di hari ketiga itu sampai jam 12 malam. Artinya sampai 23.59. Artinya pada masa terakhir pendaftaran itu yang paling menentukan. Menurut saya akan ada beberapa calon nantinya akan menunggu sepertinya di last minute ya, di hari terakhir sepertinya. Mungkin ya paket-paket partai politik yang punya kader yang kuat saja yang kemudian akan berani mengusulkan nama di hari-hari pertama gitu untuk kemudian akan dikontestasikan di 2024 nanti gitu. Tapi yang paling menarik nih, orang sudah mulai menerka-nerka. Ya. Obrolan juga sudah makin banyak nih. Kalau melihat Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka, ada kesamaan kah atau justru sangat berbeda jauh menurut Bang? Ada perbedaan kalau di 2 daerah ini, karena memang ya kalau kesamaannya pasti karena mencair kembali ya. Kebekuan politik yang terjadi di 2024 itu kemudian kita harus urai kembali di 2025. Ya kita lupakan saja kontestasi 2024, kita mulai baru di 2025. Bedanya di Kabupaten Bangka dan Pangkal Pinang ini tokohnya dominan dan beragam.
Di Bangka, meskipun ada beberapa nama, tapi di survei, elektabilitas mereka masih dalam kuadran yang sama. Masih dalam tingkat elektabilitas yang tidak begitu tinggi. Gitu. Artinya nggak jomplang, satu nggak dengan jomplang, dua gitu betul. ya. Nah, kalau di Pangkal Pinang, ada beberapa nama yang mendominasi, ada yang mendominasi terkait dengan popularitas dan elektabilitasnya. Ya, kalau kita bagi pada beberapa kuadran survei misalnya, itu ada beberapa nama yang saya kira cukup dominan ya. Ya mungkin terlalu sering diucapkan dalam lembaga survei. Ada Molen, saya kira. Maulan Akhlil. Molen Akhlil, Prof. Udin, lalu kemudian Basi Cinda yang kemudian akhir-akhir ini juga. Ini tiga nama yang mendominasi ya. Yang elektabilitasnya di atas 10%. Sejauh ini ya, itu hasil survei di dua lembaga survei yang kemudian saya perhatikan gitu, saya dapatkan informasinya. Tapi ada kuadran di bawahnya, kuadran-kuadran yang kemungkinan bisa saja mengisi komposisi siapa yang menjadi wakil gitu. Dan kemudian bisa saja mungkin ada diskresi dari partai yang berani mengambil atau memberikan tiket kepada mereka yang elektabilitasnya saya kira masih di bawah 10%, tapi memang potensinya dia masih bisa dikejar dalam beberapa bulan ke depan. Oke, Bang, 3 nama tadi Bang, tapi kita melihat ada Maulan Akhlil, kemudian ada Basi Cinda, kemudian ada Prof. Saparudin, kemudian kan sebenarnya ada beberapa tokoh baru nih, newcomer yang juga itu nggak masuk dalam ini besar atau masih justru di bawah 10%? Masih di bawah 10%. Di bawah 10%. Masih di bawah 10%. Tapi kemudian itu bukan menjadi itu bukan satu-satunya indikator utama ya yang membuat bahwa tokoh-tokoh lain tidak punya potensi. Tapi justru ini menjadi challenge ya menurut saya. Ini menjadi baik bagi siapapun yang kemudian ingin melihat tingkat startnya mulai dari mana. Takutnya kan mereka tidak punya basis data sama sekali, sehingga mereka hanya dengan dorongan circle atau lingkungan, lalu kemudian tidak memiliki basis ukuran yang ilmiah. Saya kira dengan adanya survei-survei yang dilakukan oleh lembaga itu, mereka bisa mengukur diri, basis konstituen di mana, lalu kemudian kekuatan diri personalnya seperti apa, dan kemudian nantinya bisa di-up atau tidak dalam beberapa bulan ke depan, dan itu jauh lebih rasional. Sehingga komposisi pemenangan pun atau komposisi calon itu betul-betul nanti diperhitungkan dan dipertimbangkan secara ilmiah. Kalau memang basisnya ilmiah. Tapi kan partai politik tidak selalu bekerja seperti itu. Setahu saya, ada teori di dalam ilmu politik itu namanya teori segitiga politik gitu, di mana ada tokoh namanya Alvin Toffler, itu dia bicara pertama, rekomendasi partai itu bisa muncul ketika ide dan gagasannya itu sama dengan partai. Idealnya begitu. Yang kedua, ada yang disebut 3M katanya. 3M. Money yang kedua, yang pertama tadi idea, yang kedua money atau uang, seberapa besar komposisi keuangan yang dimiliki oleh personal tadi untuk kemudian membantu dirinya untuk bisa menjalankan instrumen-instrumen politiknya nanti di 2025 ini. Dan yang terakhir itu muscle, otot katanya. Kalau orang bilang otot itu dari mana? Dari massa. Seberapa besar dia punya spektrum personalnya, kulturalnya seperti apa, sosiologisnya bagaimana, atau kultur atau basis konstituennya seperti apa. Nah, itu harus diperhitungkan oleh partai politik. Kalau partai politik dianggap tidak salah langkah. Itu yang kemudian ketokohan cocok untuk menjadi wali kota kan? Iya. Kalau yang lihat Bangka. Nah, kalau Bangka sendiri sebenarnya kan sudah muncul loh nama-namanya nih. Kalau di survei yang paling tinggi. Kalau nama-nama di survei kan kalau di Bangka tidak sebanyak yang di Pangkal Pinang ya, variasi pilihan dan sebagainya. Karena memang satu pertimbangan di Bangka, saya kira ada beberapa partai politik yang hanya seperti cek ombak ya, cek apa dulu nih gitu di partai mereka mengusulkan nama, gimana reaksinya. Seperti partai-partai mungkin ada yang memberikan rekomendasi kemarin, PKS sepertinya mengusung kader mereka katanya isunya, lalu kemudian partai-partai lain yang saya kira punya kursi yang cukup besar juga punya bergening. Nah, yang diuntungkan siapa sebenarnya dalam kontestasi 2025 ini sebenarnya harusnya partai-partai yang ambang batas suaranya udah di atas 10%. Harusnya itu menjadi satu kontrol baik bagi partai politik untuk mengambil posisi, sehingga partai-partai kecil bisa mengikut atau follow kepada mereka. Tapi ini kan tidak ya. Takutnya justru mereka ya justru berkelindan di antara sesama partai besar. Misalnya PDI dan Gerindra di beberapa tempat ya, dua daerah ini cukup signifikan, misalnya Golkar gitu. Nah, harusnya kan mereka masing-masing itu punya tokoh yang mereka dorong untuk bisa menguasai di dua daerah yang akan datang. Ini challenge sebenarnya bagi PDIP kalau menurut saya, karena PDIP itu dua-duanya adalah kader mereka di pilkada sebelumnya.
Nah, ini kan butuh kehati-hatian bagi PDIP untuk kemudian menentukan langkah di 2025. Karena ini sangat bergantung bagi basis-basis suara yang kemudian sudah lepas di 2024. Ya, dua daerah ini. Kan seharusnya tidak ya. Harusnya PDIP punya petahana, harusnya jangan lepas. Karena ini potensi bahwa dia bisa kuasai dua daerah. Tapi kan lepas akhirnya di 2024 yang lalu. Itu tadi. Nah, mudah-mudahan di 2025 ini, ya setiap partai besar menurut saya harus mulai membangun basis koalisi masing-masing. Kalau tidak, ya itu tadi kehilangan momentum akhirnya di 2025. Ya, makanya ini kenapa pilkada ulang ini kan menjadi sesuatu yang dinanti-nanti, banyak menarik dan banyak spekulan yang sudah disebutkan di masyarakat bahwa memang di Kota Pangkal Pinang, di Bangka, PDI punya peran penting untuk itu semua. Dan muncul isu-isu yang kadang-kadang membuat jadi semakin ramai nih. Konon ceritanya juga bahwa PDI akan kemudian tidak akan memberikan rekomen itu kepada incumbent. Di satu sisi incumbent sendiri seperti yang menjelaskan, survei juga masih menyebutkan bahwa incumbent memiliki popularitasnya masih tinggi sekali, bahkan di atas rata-rata. Nah, apakah ini kemudian juga akan mempengaruhi banyak hal, terutama untuk ya paslon-paslon lainnya, membuka peluang-peluang lain, ataukah nanti justru akan ada manuver-manuver politik yang membuat incumbent ya udahlah kalau nggak dipercaya saya pakai yang lain. Dan ini juga bergening PDI juga berani atau tidak melepas itu semua. Kalau menurut Bang Zul melihatnya begitu. Iya. 2024 kemarin kan demokrasi kita dijalankan dengan kemarahan pemilih gitu ya. Itu wujud dari hasil pilihan kita di mana mayoritas masyarakat ya meskipun ya tingkat partisipasi ya cukup rendah ya menurut saya masih di angka 53%. Jadi dengan partisipasi 53%, kemudian masyarakat Pangkal Pinang dengan jumlah 57 ya kalau nggak salah 57% suara itu memilih kolom kosong. Artinya ada kemarahan publik yang kemudian terjadi. Nah, kemarahan publik ini tentu harus diterjemahkan. Oleh siapa? Oleh dua hal. Pertama elit politik dan yang kedua adalah untuk partai. Nah, PDI tentu harus berpikir ulang seperti apa dia menentukan komposisi. Kalau mau pragmatis, Molet masih memiliki loyalis tentu dan kemampuan elektoral yang masih lumayan bagus gitu sebenarnya. Kalau komposisi pasangan lebih dari 3 itu sangat menguntungkan yang bersangkutan sebenarnya. Tapi kemudian ini akan jadi dilema. Kenapa? Karena kemarahan voters takutnya itu menjadi sesuatu yang blunder bagi PDI di 2025 ini kalau tidak berhati-hati. Kenapa? Karena sudah terjadi proses elektoral di 2024 yang dianggap terjadi gap antara apa yang diinginkan rakyat dengan apa yang kemudian yang terjadi. Mungkin isunya ada dua. Isu bisa saja isu pembangunan yang kemudian digulirkan, yang kedua isu-isu yang sifatnya identitas dan sebagainya yang kemudian bergulir di masyarakat. Nah, kita tidak ingin kemudian Pilkada 2025 itu masih dengan pola dan isu yang sama. Kita harusnya rakyat harusnya diuntungkan dengan adanya banyak pilihan. Tentu demokratisasi terhadap ide atau gagasan itu bisa lebih banyak dan bervariasi sehingga rakyat yang diuntungkan. Saya kemarin ke UGM beberapa bulan yang lalu dengar pidato. Waktu itu ada acara terkait dengan evaluasi pilkada se-Indonesia. Pidatonya itu disampaikan oleh WR3 UGM, Prof. Ari Sujito. Dia dosen sosiologi. Dalam kajian sosiologi politik, dia bilang bahwa demokrasi di Indonesia itu 2024, itu demokrasi yang matinya justru di bilik suara. Matinya di bilik suara? Matinya demokrasi di dalam bilik suara. Kenapa? Pilkada itu bukan sekedar agenda untuk kemudian melakukan sirkulasi kepemimpinan saja. Tapi dia harusnya menjadi agenda representasi rakyat. Nah, representasinya itu yang hilang. Karena di 2024, mayoritas daerah dengan calon tunggal itu kehilangan pola linkage-nya atau keterpautan antara rakyat dengan elitnya. Itu terbelah kedua. Kenapa? Karena bisa dilihat dari bukti hasil pilkadanya sendiri. Kalau di Pangkal Pinang ya, khususnya di Kabupaten Bangka juga gitu. Bahwa hasil yang disodor partai dengan hasil yang dipilih rakyat itu dua hal yang berbeda. Karena mayoritas rakyat. Tapi kan kembali lagi, kalau kita bicara ke dalam ruang pemenangan, Molen masih memiliki elektoral. Tapi kalau dibicarakan dalam ruang politik representasi, represent itu artinya rakyat tidak ingin Molen sebenarnya kemarin. Mayoritasnya. Meskipun kalau kita bagi komposisi, peluangnya tetap sama-sama masih ada peluang untuk bisa menang di Pilkada 2025. Hanya saja kembali lagi nih, partai politik khususnya PDI mau memilih kesimpulan yang mana? Mau tetap menggunakan sosok Molen kah? Atau memang mau kocok ulang nih? Kalau mau kocok ulang, itu tadi PR-nya. Apakah ada kader lain? Yang pertama. Yang kedua, kalaupun kader luar, apa benefit elektoral di 2029 bagi PDI?
kalau ujung-ujungnya juga membesarkan tokoh yang justru dia bukan kader partai, ini akan ada potensi apakah yang bersangkutan mau menjadi kader PDI di kemudian hari, atau justru kader tersebut menjadi penantang PDI nantinya di kemudian hari di 2029, entah dalam dengan kata lain akan menjadi bumerang di bumerang kemudian bagi hari mereka. Nah, itu pertimbangan-pertimbangan yang saya kira PDI juga punya hitung-hitungan ya, sebagai partai besar dan partai yang dominan ya suara di Bangka Belitung. Saya kira PDI adalah partai yang paling berhati-hati sekarang untuk kemudian mencalonkan. Bang, dari dua case ini, Pangkal Pinang dan Bangka, ya kan, dua case ini, dua-duanya sama-sama kalah dengan kolom kosong. Tapi kalau dari kacamata juga seorang sosialnya, masyarakat kita ada perubahan ya, perubahan pola pikir kah, atau ada yang mempengaruhi? Ya, saya kira kemarin apa yang terjadi di 2024 itu kan kasusnya hampir sama ya. Kalau kita bisa bilang itu disimpulkan sebagai closing boundaries katanya, menutup pintu bagi calon-calon lain untuk kemudian hadir dalam kontestasi politik. Ya melalui apa? Mekanisme koalisi partai yang disebut Grand Coalition, koalisi besar gitu. Nah, dengan pola semacam itu sangat membekas bagi masyarakat di dua daerah karena dianggap bahwa sodoran elit-elit di Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka itu tidak mempertimbangkan opsi publik. Nah, makanya kemarin di dua daerah ini kan gerakannya hampir sama ya polanya. Polanya ya itu tadi perlawanan, hanya saja di Pangkal Pinang lebih aktif ya. Lebih masif di Lebih Pangkal masif Pinang. gitu. Baik itu secara kampanye yang dilakukan oleh kolom kosong dan kemudian tokoh-tokoh yang berkepentingan di sana. Dan kita juga jangan lupa bahwa di Pangkal Pinang itu ada satu calon yang sudah fix, udah menjadi calon wali kota, ya ini dari jalur independen, dan itu juga perlu dipertimbangkan kalau memang masih menggunakan basis isu mengkapitalisasi suara kemarin di 2024. Saya kira itu juga berpotensi bahwa yang bersangkutan juga bisa saja mereka juga masih menjual pejuang kolom kosong. Tapi posisinya menurut saya sudah berbeda karena apa yang ada di kolom kosong itu udah bervariasi, sudah kembali membaur kembali, artinya sudah dengan komposisi yang kembali, tidak kalau sama. bahasa saya itu sudah kembali ke alamnya masing-masing. Iya, udah beda posisinya. Iya. Begitu. Sudah kembali ke alamnya masing-masing. Tapi memang kalau saya melihatnya memang akan lebih dari 2 atau 3 paslon yang akan muncul di dua daerah ini. Ya. Kalau Bang Zul juga sepakat akan hal itu? Saya sepakat. Minimal 3 menurut saya. Kan dengan ambang batas yang hanya 10%, itu sangat membuka sekali peluang itu. Betul sekali. Saya kira nama di Pangkal Pinang kan beragam ya. Saya kira dengan keberagaman nama itu tentu probabilitasnya masih sangat besar bagi siapa saja. Karena kan tidak ada yang lebih dari, menurut saya, tidak ada yang lebih dari 30% elektabilitasnya. Artinya proporsional, angka proporsi yang dihitung terhadap kemenangan masih terbuka lebar bagi siapapun. Meskipun elektabilitasnya masih di bawah 10% misalnya. Ya karena kan masih bisa dikejar. Kalau misalnya sudah dikunci 3 hari, mungkin ya di tanggal 28 kita udah tahu nih siapa aja yang daftar, itu sebenarnya kita sudah bisa berhitung sejak awal. Hanya saja kan hitungan itu hanya memprediksi saja, bukan berarti memastikan bahwa kemenangan sudah di tangan. Nah, tapi dengan komposisi ini kita akan lihat basisnya. Satu, basis kulturalnya siapa, basis sosialnya siapa, atau basis kapitalnya siapa. Itu tuh kan sudah mulai tergambar. Nah, tinggal perang nanti proksinya proksi antar partai. Antar partai akan coba mencari basis yang mereka akan rebutkan di Pangkal Pinang maupun Kabupaten Bangka gitu. Dengan mekanisme yang tadi disebutkan di awal, apakah juga masih sama dengan yang di awal tahun kemarin di 2024 atau sekarang yang notabene suara yang dari bawah tidak kemudian tidak dari DPD, DPC, PAD tapi ada yang lompat yang gitu semua, apakah itu kan masih dipakai nggak kalau di 2025? Kalau Bang Zul melihatnya? Saya kira karena pilkadanya tidak seperti kemarin, tidak seperti 2024, sepertinya upaya memastikan dan meyakinkan DPW di bawah grassroots itu akan lebih dipastikan berbeda dengan yang kemarin. Karena yang 2024 itu kan semua mata tuh tidak lagi terfokus pada daerah tertentu. Semua orang tuh pada sibuk masing-masing. Sehingga yang penting sekali itu ya DPP. DPP itu adalah seperti tukang stempel, mana nih yang mau SK sini, cepat sini. Nah, ada yang merasa bahwa udahlah daripada ribet berjenjang mendingan langsung tembak gitu, langsung tembak atas. Kan yang dilakukan calon tunggal juga begitu kemarin di 2024. Ujung-ujungnya informasi yang saya dapatkan justru melihat bahwa masih terdapat beberapa DPW yang dia tidak 100% ingin memberikan rekomendasi. Tapi karena partai politik DPP sudah memberikan
legitimasinya melalui rekomendasi, ya mau bicara apa tentu mengikuti instrumen partai. Nah, ini yang menurut saya agak paradoks di sistem kita di Indonesia. Seharusnya dalam pilkada lokal rekomendasi itu harusnya pada DPW, bukan pada DPP. Kenapa? Karena itu tadi, instrumen partai itu harusnya dinamikanya politik lokal. Kok kenapa nasional yang kemudian berkepentingan? Itu tadi yang masih terjadi proses ya, jual beli rekomendasi akhirnya. Ya mungkin kita bisa bilang enggak kok partai saya bersih, Ya. 0 rupiah. Ya itu masih menjadi kelindan saja ya, berkelindan di antara fakta-fakta dan dinamika yang mungkin terjadi di Indonesia. Kan masih ada Realitanya tidak begitu gitu ya. Iya, nggak begitu. Bahkan sampai sejauh ini gitu lah kan. Iya betul, masih ada potensi-potensi ya, meskipun saya tidak spesifik harus menyebutkan pasti ada atau gimana. Tapi dinamika itu beredar kok. Ya karena saya juga melakukan penelitian-penelitian terhadap kandidasi dan pemilu di tingkat lokal gitu. Saya juga melihat itu bahwa memang partai politik yang ada pada kita ini kemudian hanya tidak kemudian benar-benar dari bawah memproses itu, sehingga inilah yang kemudian mengakibatkan bahwa Betul. ketika memang sudah oke nih calon yang ini jalan, mesinnya ngambat. Jadi bahasanya mesin politiknya jadi terhenti karena memang sebenarnya kami bukan itu ibaratnya Betul. Tapi kami maunya sih itu, tapi ternyata karena dia main langsung ke atas ya mau gimana akhirnya ya di belakang mereka akhirnya dorong mobil mesinnya tapi nggak diinin karena mesinnya nggak ada gitu loh. Jadi semuanya tidak berjalan dengan baik semua itu. Tapi saya yakin kalau menurut Bang Zul tadi bahwa di 2025 itu tidak terjadi lagi karena mereka sudah belajar dari pengalaman ya di 2024. Dan yang kedua ya itu tadi kan, di Indonesia hanya 2 daerah ini yang benar-benar melakukan pilkada ulang. Meskipun ada pilkada ulang yang lain, tapi kasusnya berbeda dengan kita. Kita tuh implikasi dari kalahnya petahana di pilkada satu pasang calon atau pilkada calon tunggal gitu. Nah, kalau di Makassar dulu enggak. Makassar dulu memang calon tunggal, tapi kalahnya kontestan calon tunggal, dia kalah sama petahana yang justru didiskualifikasi dari pencalonan. Yeah. Nah, kalau di kita enggak. Pencalonannya tetap petahana, tapi kemudian kalahnya lawan masyarakat atau lawan suara yang dipilih oleh publik gitu. Kalau yang di sana kan memang timnya udah siap gitu ya. Iya. Jadi tinggal berjalan dia kan. Nah, kalau hasil risetnya, kalau saya perhatikan di 2024, itu tidak terjadi oposisi politik di dalam tubuh calon tunggal gitu. Karena itu tadi, terlalu besarnya koalisi partai itu menyebabkan narasinya itu justru membelah antara elit dengan rakyat. Itu yang dikapitalisasi akhirnya dengan kepentingan kelompok-kelompok atau tokoh-tokoh yang bermain di dalam narasi itu tadi. Makanya dimunculkan narasi populisme, narasi perlawanan dari bawah gitu melalui gerakan-gerakan yang mereka bangun. Akhirnya putuslah hubungan antara elit dengan rakyat. Dengan kemarahan itulah yang kemudian terjadilah kekalahan calon tunggal kemarin gitu. Meskipun kalau dilihat kan 3 daerah di Bangka Belitung, mulai dari Bangka Selatan, Pangkal Pinang, dan Kabupaten Bangka, ketiga-tiganya partainya sama, ketiga-tiganya punya elektoral yang baik, ketiga-tiganya juga petahana. Sebenarnya kan apa yang terjadi? Tapi hasilnya yang berbeda. Hasilnya berbeda. Jomplang sekali. Jomplang gitu, sekali. Yang di selatan begitu tangguh sekali gitu kan. Betul sekali. Tapi Bang, kalau Abang melihat dari ilmu sosial, dari ilmu politik, apa yang kemudian menjadi goals utamanya atau pertimbangan-pertimbangan atau kepentingan-kepentingan apa yang pengen menjadi reason partai politik dalam konteks penentuan kandidat-kandidat yang harus maju, Bang? Oke. Kalau dalam ilmu sosial dan ilmu politik ya. Iya. Tentu gini ya, salah satu fungsi partai politik adalah melakukan kaderisasi dan kandidasi. Ya, pertama kaderisasi. Kaderisasi itu artinya mereka harus mengkader orang, lalu kemudian ketika pemilu mereka mengkandidasikan, menominasikan orang lah bahasanya. Tapi yang terjadi, proses yang pertama itu gagal atau banyak sekali problemnya kaderisasi di partai politik kita, sehingga partai politik itu melemah. Nah, ketika partai politik melemah dalam kaderisasi, partai itu dianggap kendaraan rental, kendaraan sewa. Ketika pemilu, orang butuh partai. Akhirnya, indikator-indikator yang ditentukan oleh partai tidak lagi menggunakan indikator yang ideal. Sehingga, misalnya, kalau kaderisasinya dilakukan dengan baik, biasanya politisi itu pasti akan menjadi representasi dari ideologi partai. Kita lihat kadang partai Islami, tapi kok milih calon yang justru tidak dianggap mewakili basis ideologi partai. Itu kan tidak sejalan. Berarti ada problem nih. Problemnya apa? Proses kaderisasi nggak baik. Nah, di saat proses kaderisasi atau pelembagaan partai politik lemah,
ujung-ujungnya apa? Indikator dan susunan-susunan untuk dijadikan standar mengusung satu calon justru menjadi buyar tidak dengan paket yang ideal. Kalau kita pakai paket ideal secara teoritik di internal partai, biasanya partai itu harus berbasis dengan basis ideologis. Sosok ini cocok nggak ya untuk mewakili suara PKS misalnya, atau suara PDI misalnya, atau suara Gerindra misalnya, atau suara partai-partai lain. Itu kadang tidak terhubung antara apa yang diusung oleh partai dengan sosok yang kemudian muncul, itu kayak jomplang. Masa iya ini orang dia mewakili partainya, tapi dia nggak sangat tidak ideologis loh dengan partainya tadi. Ada gap gitu. Itu problem pertama, tidak terbangun. Dan itu Bang Zul lihat itu tidak benar-benar terimplementasi sekarang di kita, Betul. di 2 kota ini. Betul. Masih PR. Kenapa? Karena komposisinya masih acak-adul ya. Maksud saya, ya namanya saja beredar. Nah itu buah dari apa? Buah dari demokrasi kita yang berjalan dalam narasi populis. Mestinya kalau kaderisasi ini berjalan, artinya ya nggak akan sulit gitu ya. Betul sekali. Seorang partai politik ya, saya nggak bisa kemana-mana nih. Udah pada Bang Zul misalnya kan. Ya, saya udah punya kader nih, potensial. Ini indikatornya jelas kok. Nggak bingung dia lah kan, cari-cari lagi sekarang, kan. Kenapa? Nah, instrumen pertama ideologis. Instrumen kedua, itu yang sekarang berubah. Instrumen kedua ini jadi instrumen pertama. Itu disebut sebagai kemampuan material, kemampuan finansial. Ujung-ujungnya, sebesar apapun elektabilitas, kalau dia nggak punya kemampuan finansial yang kuat, partai politik akan berhitung lagi. Gimana nih cara menggerakkan nanti mesin-mesin partai? Bagaimana cara untuk memberikan dukungan politik? Ujung-ujungnya apa? Yang terjadi itu adalah di Indonesia khususnya ya, saya nggak bisa bilang spesifik 2 daerah, itu beli SK, Bang. Akhirnya SK itu jual beli. Kenapa SK jual beli? Karena tidak ada indikator yang dibangun oleh partai. Ya, jadi ya sudah, saya beli SK ini putus sekian miliar misalnya, saya minta dukung saya dan sebagainya. Dari SK yang dibeli putus, akhirnya dia nggak ada urusan lagi dengan partai. Ya sudah, aku pakai timku sendiri. Makanya mereka membentuk tim pemenangan tidak lagi mengandalkan partai politik. Makanya basis pemenangan dalam kepala daerah dan beberapa itu nggak terlalu mementingkan dukungan partai politik, meskipun partai politik dipentingkan untuk kepentingan pendaftaran. Nah itu terjadi akhirnya. Jadi proyek, Bang ya. Iya, salah satu ya. Kalau di Indonesia, kalau demokrasinya tidak berjalan secara ideal, maka akan ada kepentingan-kepentingan yang bermain di situ. Salah satunya SK tadi dan ya itu tadilah yang berkelindan lah di dalamnya. Dan itu yang mungkin saja itu yang terjadi gitu kan. Iya. Hal-hal yang memang bisa kita lihat, kita saksikan juga di kehidupan, di realitanya memang begitu kan. Betul. Oke. Jadi tidak salah kalau kemudian terjadi banyak kemudian isu-isu yang menyebutkan alah ini proyek katanya pesta rakyat, tapi kayaknya proyek bagi elit-elit nih kayaknya. Betul. Oke. Ya kan dengan mudahnya seseorang ataupun kelompok tertentu yang memang kalau memang udahlah saya mau nyalon tapi ya gayung bersambut juga sekian loh, saya maunya oke, saya sanggupi, selesai tuh. Ya kan, sementara kaderisasi yang tidak berjalan dengan baik, kemudian suara-suara internal partai yang tidak tersampaikan juga dengan baik, akhirnya ya udahlah, ngapain juga repot, kelar akhirnya. Nah, di kita itu partai politik enggan dan tidak melakukan yang disebut sebagai konvensi ya. Seharusnya itu dilakukan. Konvensi itu trennya di dunia sudah dilakukan di partai-partai politik di luar negeri sebenarnya. Nah, di kita pernah dilakukan nasional. Itu dulu Golkar pernah melakukan, Demokrat pernah melakukan. Tapi kemudian itu terputus karena dengan konvensi kita bisa melihat nih partai politik ini punya calon seperti apa sebelum memasuki kandidasi. Kalau sekarang kan enggak. Calon itu daftar secara tertutup, ngambil formulir ke partai ya sudah. Paling nanti ada fit and proper versi mereka dan itu tertutup, nggak terbuka, publik nggak tahu. Kalau konvensi tidak, Bang. Jadi kalau konvensi itu siapapun yang mendaftar itu diuji berapa bulan sebelumnya melalui ya debat di internal mereka, lalu disiarkan ke publik sehingga partai ini akan menentukan siapa yang akan diusung melalui konvensi tadi. Oh berarti ini jelas nih track recordnya punya punya track record apa basisnya pertama, yang kedua dia ideologisnya apa, sehingga ketika partai memutuskan untuk mengusung satu calon dia akan terlihat tuh, oh basisnya jelas nih, satu basis kemampuan portofolionya, kedua basis ideologisnya, ketiga basis kesiapan finansialnya. Jadi itu indikator-indikator yang menurut saya pasti akan dipertimbangkan oleh partai. Jadi mereka nggak akan lepas gitu aja gitu. Termasuk mungkin dalam perjalanannya juga ada kayak KPI-nya kali ya. Betul. Nah di kita kan ada standarnya kan gitu kan. Di kita kan enggak, Bang. Kalau bicara politik ya ujung-ujungnya apa? Ya udah kepentingan partai. Nah kalau dengan istilah itu kita menggampangkan semuanya akhirnya.
kita nggak melakukan fit and proper, kita tidak mengusung konvensi, kita tidak mengecek basis konstituennya seperti apa sebelumnya, atau dia pernah melakukan apa, atau portofolionya bagaimana, itu nggak terlalu penting. Yang penting dia sudah menokohkan diri. Nah, di kita dengan sistem demokrasi yang kecenderungannya sangat didominasi oleh para tokoh, itu membuat instrumen-instrumen demokrasi seperti partai politik menjadi makin lemah. Orang nggak penting lagi dengan partai, yang penting dia sudah punya menokohkan diri atau tidak. Ya fenomena Kang Deddy Mulyadi itu harusnya jadi fenomena yang kita harusnya refleksi, itu positif atau negatif sebenarnya. Bagi rakyat, iya, rakyat senang, tapi bagi institusi demokrasi, itu menjadi negatif. Kenapa? Karena akhirnya melemahnya institusi demokrasi. Karena akhirnya orang punya legitimasi bahwa aku nggak penting suara partai, yang penting tuh rakyat. Beberapa kali kan Kang Deddy Mulyadi, khususnya di Jawa Barat, itu contoh ya, itu melakukan sidak-sidak ke bawah, nggak lagi dengan kepentingan birokrasi. Langsung saja. Tapi problemnya apakah dia menyelesaikan masalah? Tidak semua yang dia sidak itu selesai masalahnya. Ini kan pertanyaan penting. Seperti apa pola kepemimpinan yang muncul dari proses elektoral? Apakah terus-terusan akan muncul kepemimpinan yang sifatnya populis tadi? Itu disebut sebagai populis. Seolah-olah dia menggunakan narasi-narasi mayoritas. Nah, makanya kebanyakan orang-orang dengan kepemimpinan populis itu dekat sekali dengan otoritarianisme sebenarnya. Kenapa? Karena merasa dia mengatasnamakan dirinya hasil dari pilihan rakyat dan legitimasi dari rakyat. Jadi partai politik ngomong apa, birokrasi bagaimana, udah nggak penting. Ya, abaikan dia dulu, yang penting kepentingan rakyat. Yang penting rakyat. Dengan dalil itu, kecenderungannya dia tidak menjalankan instrumen demokrasi. Jadi untuk apa ada DPRD, kemudian untuk apa ada birokrasi, ya itu tadi gunanya. Sekarang enggak. Dia dengan ketokohannya, dengan dirinya saja, dia ngerasa ini nggak perlu lagi SOP yang harus dilakukan dengan dewan, rapat dengar pendapat, dan sebagainya. Akhirnya mekanisme demokrasi menjadi hilang. Nah, kita ingin memperkuat sistem seharusnya, bukan memperkuat orang. Nah, di demokrasi seperti kita, enggak. Orang itu akan selalu lebih diuntungkan dibandingkan sistemnya sendiri. Padahal kan orang itu silih berganti, Bang, keluar masuk, Bang, dalam demokrasi. Betul. Nah, akhirnya sistemnya nggak mapan, orangnya yang mapan. Jadi ketika kita bergantung sama orang, ujung-ujungnya apa? Orang ini akhirnya mengalami ketika dia memimpin, effortnya besar, ketika dia udah nggak memimpin, orang udah nggak mau lagi terlibat dengan pemerintah misalnya. Ya karena tergantung sama orang tadi. Nah, itu yang harus kita urai. Pilkada itu harusnya jadi tempat kita memperkuat sistem demokrasi. Partai politik harus didorong untuk lebih baik lagi. Kedua, harus melakukan kaderisasi. Ketiga, pernah nggak partai politik itu men-screening visi misi kepala daerah? Itu jadi PR penting loh, Bang. Hari ini itu abai itu. Kalau menurut saya. Kenapa? Karena akhirnya meskipun ya, variasinya ada 3 atau 4 calon nantinya di Pangkal Pinang atau Kabupaten Bangka. Kalau visi misinya nggak ada yang menarik, rakyat tuh nggak menang apapun. Kita tuh hanya ngomongin sirkulasi elit aja. Nah, itu yang harus kita refleksikan kembali. Bahwa saya ingat kalimat, ada satu tokoh namanya Nadia Urbinati, dia bilang, demokrasi itu tidak tumbuh dari bilik suara, tapi demokrasi itu tumbuh dari rakyat yang sadar dan paham bahwa suaranya adalah alat perubahan. Nah, artinya kan ada perenungan sebenarnya pada pilkada ini. Mumpung kita mau masuk pilkada ulang, ini harusnya jadi agenda perenungan bagi semua pihak. Bagi rakyat terutama Pangkal Pinang, ya ini momentum kita bikin perubahan untuk daerah kita sendiri. Dengan cara melakukan koreksi. Koreksi melalui mana? Ya pemilihan ulang nanti. Ya kita koreksi siapa orang yang layak, visi misinya baik atau tidak. Yang ketiga, kalau memang mau melakukan koreksi terhadap partai, silahkan lakukan di 2025 nanti gitu. Apakah punishment atau reward yang mau diberikan ke partai politik tertentu, terserah. Itu pilihan pada rakyat. Tapi ini kan jadi basis refleksi kita. Bahwa pemilu itu bukan sekedar agenda rutin demokrasi. Tapi dia harus menjadi agenda untuk tumbuh dan berkembangnya pembangunan daerah. Makanya kalau dalam teori politik itu ada namanya politik representasi. Itu adalah basis di mana kehendak publik itu dilahirkan dalam keputusan politik. Kenapa selama ini kita kok kita nggak ngerasain pembangunan kita berjalan ya? Kok nggak pernah ngerasain efek dari pembangunan? Ya karena siapa yang kita berikan kesempatan untuk mewakili kita, itu tidak merepresentasikan kepentingan kita. Karena jarak antara elit dengan rakyat tadi berjarak sekali. Nah, itu jadi PR. Padahal itu yang jauh lebih penting. Jauh lebih penting menurutku. Bukan hanya siapa saja yang kemudian menjadi pemimpinnya. Betul sekali. Koreksi kita harus lebih mutakhir lagi daripada pilkada-pilkada sebelumnya. Kalau menurut saya, yang kita lakukan tuh hanya berpemilu, tapi tidak berdemokrasi. Makanya saya menulis dalam beberapa status gitu. Kita itu ingin berdemokrasi, bukan sekedar berpemilu. Kalau berpemilu, kita melakukan prosedurnya demokrasi, iya. Tapi substansi demokrasi nggak jalan.
Ada nggak perbaikan ide? Ada nggak perbaikan gagasan? Ada nggak perbaikan program? Jangan-jangan nanti kontestasi yang 4 atau 5, misalnya anggap aja 4 calon atau 3 calon itu berkontestasi, isunya masih isu Pangkal Pinang yang tidak menarik. Gitu, atau Siapa yang tidak kemudian punya peran penting untuk kemudian mensosialisasikan hal ini? harusnya partai politik lebih awal ya, pertama kali melakukan screening terhadap, kalau Anda ingin saya rekomendasikan dari partai saya, seharusnya Anda punya visi apa? Seberapa kuat program Anda itu bisa membawa kebermanfaatan untuk rakyat dan untuk partai? Akhirnya kan di-screening dengan baik. Nah, itu kan tidak terjadi. Kenapa? Orang tidak lagi melihat basis itu karena itu tadi bypass. Ada yang beli rekomendasi dan sebagainya, sehingga kepentingan publik selalu di nomor 2 kan. Nah, saya mungkin dalam forum apapun ya, sekarang ini ingin menekankan bahwa pilkada itu adalah pestanya rakyat. Kita jangan menghilangkan rakyatnya, tapi bicara elitnya. Yang kita obrolkan ini kadang kan wilayah elit ya. Partainya siapa, tokohnya siapa. Tapi kita lupa, tokoh-tokoh ini apakah benar serius untuk rakyat? Apakah tokoh-tokoh ini sudah melakukan screening dengan baik terhadap program dan permasalahan daerah? Makanya kita harus lihat, siapa tokoh yang paling dekat dengan permasalahan yang sedang dihadapi Pangkal Pinang misalnya. Tahu nggak dia dengan kasus Pangkal Pinang atau masalah di Pangkal Pinang? Hasil surveinya, risetnya problem kita ekonomi dengan pembangunan misalnya. Nah, tapi banyak orang kan melihat padahal kontestasi Pilkada Pangkal Pinang itu adalah agenda untuk membuka segitu banyak lapangan kerja katanya, bahasa ini. Kok jadi antara basis evidence dengan basis program yang dibawa itu berbeda. Nah, maksud saya sesambil proses sedang berjalan nih, kita masih melihat komposisinya. Di sisi lain, kita harus memperkuat kesadaran politik masyarakat dan kesadaran politik para elit untuk saling berbenah. Karena saya takutnya adalah kalau rakyat tidak terdidik dan elit menunggangi ketidakterdidikan rakyat, itu politik uang masih saja menjadi problem utama. Ya karena itu tadi. Nah, koreksi ini harus kedua-duanya harus dilakukan, mulai dari partai politik maupun dari rakyat itu sendiri gitu. Sehingga pilkada ini menang bagi siapa saja gitu. Oke, jadi sebenarnya saya juga sepakat sih. Memang yang paling penting sebenarnya bukan siapanya yang akan memimpin. Betul. Tapi apakah membawa perubahan atau tidak. Betul. Benar sih, kadang-kadang saya mikir juga, ngapain juga. Kadang-kadang banyak yang kemudian berpikir, apakah pemimpin-pemimpin ini sudah merepresentasikan untuk kita, dan selama beberapa tahun kok nggak naik-naik, nggak berubah juga, nggak ada perubahan-perubahan. Tapi salah kita juga, karena kita juga tidak kemudian care, tidak kemudian terlalu, ngapain sih dia nggak jelas, misalnya nggak, ininya nggak, hal-hal yang begitu. Tapi mungkin masyarakat bingung, Bang Zul. Bingung untuk kemudian kemana saya harus menyampaikan ini, kemana saya harus bersuara. Ketika saya bersuara nanti saya dianggap apa, ya kan? Apa yang kemudian harus diperbaiki menurut Bang Ariandi? Ini kan seperti rantai ya, rantai sirkulasi yang tidak bisa terputus sebenarnya. Karena kan pengen nih orang masyarakat pengen bersuara, kami pengen ini begini-begini, nanti dianggap apa gitu. Nah, cara yang paling baik atau yang paling tepat menurut Bang Ariandi agar kemudian koreksi ini justru menjadi hal positif di kemudian hari? Sebenarnya PR-nya ada beberapa ya. Kalau kita berharap pada ekonomi membaik dan pendidikan membaik, itu PR-nya jangka panjang ya. Nggak bisa cepat, nggak bisa signifikan. Nggak bisa setahun, 2 tahun, 2 tahun ya. 5 tahun pun masih saya belum yakin ya? Belum bisa. Karena dia harus jadi investasi jangka panjang. Sesambil kita memperbaiki pendidikan dan ekonomi, sesambil itu pemilu itu harus betul-betul disadarkan sebagai agenda untuk rakyat, menjadikan itu sebagai alat perubahan. Di masyarakat kita kecenderungannya kan kenapa apatis ya, atau tidak peduli dengan politik atau partisipasi, bayangin 53% kemarin. Ya karena elit terlalu mendominasi kepentingan mereka tanpa melihat kepentingan publik sama sekali. Harusnya 2025 itu bukan lagi partai politik seperti kemarin egonya. Nggak perlu lagi mentingin soal elektabilitas calon dan sebagainya. Seharusnya ya sudah, sodorkan saja calon yang menurut mereka potensial, memiliki peluang menang ada, lalu kemudian juga memikirkan bahwa mereka dekat dengan isu publik atau tidak. Di kita kan yang nomor sekian tadi, yang terakhir tadi itu disampingkan. Sehingga yang terjadi politiknya pragmatis kan. Cari aja yang elektabilitas paling tinggi, yang penting menang. Tapi publik nggak tahu ngerasain. Perasaan aku milih di Pangkal Pinang ini udah 4 kali pemilu lah. Tapi begini-begini saja. Indeks pertumbuhan ekonomi sekian persen, kemajuan daerah sekian persen, atau jangan-jangan kita sedang terbuai dalam lingkaran elit saja. Kita hanya disajikan dengan pilihan-pilihan yang demokrasi justru itu tidak berlaku pada rakyat, tapi berlaku pada elit. Nah, saya sedikit mungkin ingin mendorong perubahan sistem ya sebenarnya.
tidak selalu pemilihan langsung itu atau pemilihan kepala daerah itu akan berdampak ya terhadap daerah itu sendiri. Mungkin ada daerah-daerah yang di Indonesia itu masih sebenarnya relevan dengan penunjukan langsung saja, nggak perlu pemilu lagi. Nah, ini sedang digodok dalam rancangan revisi undang-undang. Apakah kita ingin pemilihan DPRD atau pemilihan langsung, itu kan diperdebatkan. Betul. Nah, wacana di teman-teman Puskapol UI, Universitas Indonesia itu bilang bahwa skemanya harusnya bisa dikombinasikan. Ada daerah yang memang harus dengan penunjukan atau pemilihan, atau yang dengan demokrasi secara langsung. Indikatornya apa? Satu, tingkat IPM, Indeks Pembangunan Manusia dan Ekonomi. Kalau indeks pembangunan manusianya sudah baik, ekonominya baik, baru bisa dilakukan pemilihan langsung. Kalau masyarakat kita masih di bawah garis kemiskinan mayoritas, itu berharap demokrasi sulit sekali. Kenapa? Karena ujung-ujungnya insentif keuangan atau insentif money politik itu akan terus bermain, dan itu terus membuat rakyat kita tidak pernah terdidik. Karena membiasakan diri. Hasil survei indikator politik Indonesia itu 49% rakyat Indonesia dalam pilkada atau pemilu di 2024 kemarin itu menganggap mengambil uang itu adalah hal yang wajar. 49, hampir 50%. Hal yang wajar. Hal yang wajar dan biasa saja mengambil uang. Dan itu sering saya dengar juga di kita. Jadi hal yang umum. Hal yang umum. Ambil aja, pilihnya belum tentu. Belum tentu. Tapi itu kan perilaku buruk dalam memilih gitu. Itu yang membuat kenapa kita nggak pernah berkembang. Makanya kalau menurut saya, PR terbesar dalam mengurai problem-problem apatisme masyarakat itu problem pembangunan itu sendiri. Makanya dia kayak rantai. Hasil pemilu kita kemarin kan di 2018 itu kan melahirkan satu pasang calon misalnya. Kalau rasa-rasanya pembangunan nggak signifikan atau apa, harusnya koreksinya di 2024 kemarin. Dengan cara apa? Ya tadi, pilihlah yang menurut kita. Tapi yang terjadi di 2024 calonnya nggak ada kan, hanya satu maksudnya. Jadi rakyat nggak bisa. Nah, mumpung ada pemilihan ulang, inilah koreksi terbaik ya kalau menurut saya, yang paling benar bisa dilakukan untuk mengurai problem kita sekarang. Ya salah satu adalah problem pemilihan kepala daerah dan problem kita dalam kepemimpinan. Karena ini sangat bergantung terhadap representasi politik yang dimunculkan. Bukan hanya simbolik, tapi secara substansial dia mewakili kita atau tidak, mengurai problem kita atau tidak. Jangan-jangan enggak gitu. Tapi perlu satu perubahan besar tidak dalam ketika seorang pemimpin itu kan dalam rentang waktu yang 5 tahun, ketika memang dia tidak memberikan satu kontribusi jelas untuk perubahan, ya udahlah, apa ada kayak reward dan punishment dari masyarakat untuk pemimpin? Kira-kira perlu begitu tidak ya? Harusnya iya. Sehingga ya itu jadi apa ya? Jadi biar dia aware sendiri kan. Wah, saya kayaknya belum mencapai ini dong. Jadi masyarakat ini harusnya kan begitu kan. Jangan sampai 5 tahun baru dia akan kemudian oke, ke depan saya akan begitu lagi. Nah, dulunya sebelum kita masuk ke rezim otonomi daerah di Indonesia, kita itu kan pemilu itu masih ditunjuk melalui DPRD. Berarti kan tidak ada kesempatan bagi publik untuk melakukan koreksi terhadap pembangunan. Makanya dibikinlah rezim pemilu, dibikinlah pemilihan kepala daerah. Nah, sejak 1998 kita memilih kepala daerah, sejak itu rakyat diberikan kepentingan atau kesempatan untuk memberikan reward and punishment. Tapi problemnya apakah terjadi? Tidak, menurut saya. Kenapa? Karena tadi pemilih belum terdidik, pemilih belum settle secara ekonomi, sehingga ruang di dalam politik itu tidak benar-benar diurai terlebih dahulu. Harusnya kan perbaiki dulu tingkat ekonominya, perbaiki dulu tingkat pendidikannya. Rata-rata penduduk Indonesia itu kalau dibagi rata dengan total penduduk kita itu rata-rata hanya pendidikan SMP. Demokrasi kita demokrasi tingkat sekolah menengah pertama gitu, bukan demokrasi yang orang sudah kuliah gitu. Kenapa di negara-negara maju itu sangat matang dan sangat mapan demokrasinya? Ya karena pemilihnya sudah di atas gitu, udah S1 semua rata-rata kalau dibagi penduduknya. Hanya sekian persen, jadi mayoritas orang udah terdidik. Kita enggak. Yang terdidik itu hanya berapa persen gitu, sehingga kontribusi orang terhadap hasil pemilu juga dipertanyakan. Akhirnya orang tidak lagi melihat basis siapa yang kemudian harus diperhatikan. Misalnya, kalau suara akademisi apakah dinilai berbeda dengan suara rakyat biasa misalnya? Ya dianggap sama karena one man one vote tadi. Ujung-ujungnya orang nggak akan mentingkan suara akademisi kan, mendingan orang yang kerja di pasar misalnya, atau orang yang memang garis kemiskinannya di bawah, yang ujung-ujungnya akan mereka sasar. Sehingga isu-isunya bukan lagi isu-isu intelektual, isu-isu pembangunan, ya orang akan pragmatis. Itulah yang membuat kenapa politik kita itu tidak pernah mengalami perubahan, karena itu tadi. Karena indeksnya tidak pernah kita rubah. Tapi kalau kemudian nanti kepala daerah itu
dibuatkan seperti sistem skema yang per tahun atau per 2 tahun, di mana ketika tujuan dia, goalsnya di daerah itu tidak benar-benar terwujud, kemudian diberlakukan reward dan punishment itu oleh masyarakat, itu bisa tidak ya kira-kira ya? Harusnya bisa saja itu dibikin desainnya. Menjadi kayak seperti fakta integritas atau komitmen gitu loh antar komitmen, itu bagus juga kayaknya ya. Tapi kan Sesuatu yang baru sih sebenarnya, iya. asik. Tapi sebenarnya di 2019 kemarin tren kontrak politik itu udah menarik. Harusnya rakyat udah berani melakukan itu. Misal ketika ada politisi datang ke daerah atau dapil kemana gitu, ya silahkan sodorkan aja kontrak politik. Kalau yang bersangkutan tidak memenuhi kontrak politik yang disampaikan kepada rakyat ditandatangani, ya memang nggak ada sanksi pidana di sana, Betul. tapi sanksi etisnya akan sangat berbekas. Betul. Dulu dia pernah janji di daerah saya ingin melakukan ini, tapi yang terjadi ini tidak dilakukan. Nah, proses kontrak politik itu terjadi proses negosiasi yang lebih real ya terhadap pembangunan, dan itu kan nggak pernah. Orang mau datang tuh tanpa kontrak, datang tuh hanya mengucapkan janji-janji politik, setelah dipilih dia lupa dengan itu semua. Sehingga pemilu kita Harusnya kalau perlu dibuat gitu ya. makanya saya bilang itu udah jadi tren sebenarnya di kota-kota maju yang rakyatnya sudah kritis, itu udah menuntut adanya kontrak politik. Nah, kontrak politik itu yang harus ditandatangani antara siapa? Itu tidak menyalahi aturan kan? Tidak, kontrak politik? nggak ada masalah. Hanya saja bagi sebagian orang itu menjanjikan ya. Bagi itu perdebatannya di wilayah menjanjikan terkait dengan janji-janji yang sifatnya bisa saja material. Maka janji politik itu nggak boleh materialistik di isinya. Misalnya kalau saya terpilih, saya akan berikan 10.000 atau 100.000 per orang, itu nggak boleh. Oke. Ya kan isinya harusnya programatik. Misalnya apa? Mengentaskan kemiskinan di daerah ini berapa persen misalnya. Itu bisa dilakukan. Realistis atau tidak ya kita ukur. Berarti kan kalau 5 tahun lagi datang kita punya basis informasi dan basis sejarah. Ini loh janji Bapak. Betul. Gitu ya. Kita kan sulit menagih karena apa? Betul. Karena nggak punya bukti. Nah, itu harusnya dilakukan nah, ini butuh rakyat yang kritis, butuh masyarakat yang peduli terhadap janji-janji politik, bukan hanya sekedar pemilu selesai. Itu yang membuat kenapa tingkat partisipasi orang akhirnya menurun, karena orang apatis. Ngapain juga dipilih terus pemilu lah, wong keadaan gini-gini aja gitu. Jadi keadaan politik dan keadaan dia memilih itu tidak berdampak langsung atau tidak sejalan dengan apa yang dia rasakan dalam 5 tahun ke depan gitu. Berarti ini bisa jadi jualan baru sebenarnya, yang bisa jadi di ke depan bisa membuat kita menjadi semakin cerdas. Harusnya iya. Kontrak politik tuh boleh berarti sekali lagi ya? Boleh, sama Itu sekali. tidak melanggar kan? Tidak ada langgaran. Nah, itu jadi pemirsa. Jadi tentu nanti di 2 wilayah, saya pikir itu jadi suatu masukan yang bagus. Iya. Kenapa? Agar kita hitam di atas putih jelas nih. Kalau nggak sesuai dengan kontrak politik ya jangan berharap besok mau lebih-lebih tahun-tahun keberapa ya nggak bisa itu. Jadi siapa yang punya kontrak politik lebih keren malah. Tapi penekanannya harus programatik. Ya. Bukan yang sifatnya materialistik ya. Dalam bukan hal soal duit. bukan soal uang, saya ngasih berapa insentif, nggak boleh itu yang dilarang ya. Tapi ini kalau soal ya Bapak bisa nggak mengurai kemiskinan daerah kami sekian persen dari angka yang ada, itu harusnya realistis ke sana. Jelas ukurannya. Sip, bagus nih berarti. Bang Randy, tanggal 26 pendaftaran dibuka oleh KPU, 26, 27, 28 ya. Betul. Jadi di tanggal itu, mungkin di tanggal setelah itu baru kita tahu nih sebenarnya siapa-siapa saja, komposisi A, B, C, D, E-nya yang udah kelihatan ya. Benar. Akan jauh-jauh lebih menarik lagi. Terakhir Bang Randy, sebelum menjelang ini kan masih ada beberapa hari lagi, Bang Randy melihatnya komposisi yang muncul nanti, tadi Abang sudah menyebutkan 3-4 paslon. Ya. Istimewanya di kita ada 1 paslon independen yang memang sudah memastikan bakal maju. Untuk itu karena sudah lolos ya, siap-siap. Nah, kira-kira komposisinya akan seperti apa nih? Dan apa harapannya di 26, 27, 28? Dan tentunya juga untuk masyarakat kita deh. Saya nggak bisa sebutin nama ya, karena tokohnya banyak, satu, yang kedua. Tapi yang saya yakini adalah di Pangkal Pinang dan Bangka ya? Iya. Yang di Pangkal Pinang sendiri yang memegang peran penting itu menurut saya ada di partai yang memiliki suara yang tinggi ya. Seperti PDIP, Gerindra seharusnya bisa ngelit di Golkar, Nasdem juga ya. Jadi 4 partai itu harusnya bikin poros masing-masing. Menurut saya itu rekomendasi saja. Tapi kan kalau kita melihat apakah ketiga partai tadi atau keempat partai tadi punya
punya tokoh masing-masing internal. Tentu kan kita harus melihat nih jumlah yang mendaftarnya siapa saja. Kan dari beberapa partai tadi yang mendaftar kemarin kan sedikit sekali yang internal kader mereka. Betul. Mayoritas kan dari luar. Di luar kader Nah, banyak. tentu dengan komposisi semacam itu membuat pola probabilitas untuk kita bisa menerkanya jauh lebih kecil. Justru ini ditentukan karena apa tadi? Itu tadi pertimbangan finansialnya sudah siap atau belum, modal elektabilitasnya seperti apa, dan yang ketiga, bisa nggak ini ditingkatkan elektabilitasnya dalam beberapa bulan ke depan? Karena ini bicara persaingan nantinya, makanya komposisi menjadi penting. Kalau saya memprediksi Pangkal Pinang harusnya bisa 4 ya, dengan adanya independen, mungkin Bangka minimal 3. 4 dengan independen? Independen. Oh, 4 dengan independen. Karena meskipun partai-partai tadi yang lain kecil itu kemudian tidak tertutup kemungkinan untuk bisa membangun poros, tapi akan sangat berhitung sekali kalau mereka tidak punya sosok yang elektabilitasnya juga cukup mengangkat ya di beberapa bulan ke depan. Makanya nih berapa hari ke depan itu dari 26 sampai 28 itu hari yang paling menentukan dari manuver ya, kalau saya bilang manuver yang paling kita tunggu. Siapa yang berani curi star atau siapa yang berani mengambil celah bahwa wah ini sepertinya bisa digait dari sisi ini, atau kemudian dia bisa memberikan deal-dealan menjelang hari H, saya kira masih sangat dinamis ya untuk para calon. Tapi kemudian kalau di Bangka sendiri mungkin paketnya 3, menurut saya 3 paket itu sudah cukup baik ya. Kalaupun jadi di Bangka 3, di Pangkal Pinang 4 ya. Ini hanya prediksi saja ya. Prediksi itu tidak selalu harus benar gitu, tapi dengan komposisi yang ada. Tapi mudah-mudahan nanti variasi itu juga melahirkan variasi visi misi yang baik, variasi juga yang menarik terkait dengan komposisi partai. Karena menurut saya ini sayang sekali 2025 kalau partai politik tidak benar-benar serius mengamankan posisi mereka. Tidak bisa lebih? Maksudnya? 3 di Bangka, untuk di 3 atau di Kota Pangkal Pinang di 4? Bangka kalau menurut saya minimal 3 lah. Minimal 3, berarti 3. bisa 4, bisa 5 gitu ya. 5. Karena peluang itu terbuka sebenarnya kan. Sangat sayang kalau pilkada ulang di Bangka isinya head to head misalnya, hanya 2. Oh, iya. Sangat tidak menarik akhirnya gitu. Mendingan penuh dengan warna kan seru ya. Betul, makanya kalau saya nggak pernah melarang siapapun berkontestasi. Mau dia yang kemarin gagal di 2024 mau maju lagi, itu haknya dia gitu. Dan kita harusnya terbuka saja. Siapapun yang punya kemampuan elektoral, punya niat baik, punya program baik, di 2025 harusnya didorong siapapun gitu. Nah, partai politik lah yang punya PR sekarang nih. Jadi kita tunggu PR-nya sampai tanggal 28. PR partai sekarang ini apakah mereka benar-benar dekat sama rakyat atau dekat dengan kepentingan politik mereka saja. Nah, itu PR besarnya. PR-nya ada di rakyat. Kita tunggu tanggal 26, 27, 28. Ya. Biar komposisinya kelihatan dan kita akan hadir di tanggal 30. Siap. Ya, tanggal 30 komposisinya udah terlihat lagi. Siapa-siapanya nanti, biar lebih seru lagi. Betul. Oke Bang Ariandi, terima kasih banyak. Sukses selalu. Siap. Dan sekali lagi, ya, apa yang disampaikan oleh Bang Ariandi, semoga bisa memberi pencerahan, terutama dari teman-teman partai politik. Ingat, ya kan, jangan sampai dalam tanda kutip jadi rentalan saja. Kita harus benar-benar mendengarkan aspirasi. Aspirasi siapa? Aspirasi juga masyarakat. Ya. Tentu Anda jauh lebih luar biasa untuk itu. Saya Edi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.